Musim 2020-2021 mungkin jadi mimpi buruk bagi Juventus. Alasannya dominasi mereka di sepak bola Italia yang bertahan selama 9 tahun terakhir berhasil dirontokkan oleh Inter Milan. Cetak Gol coba mengulas faktor-faktor pendukungnya sebagai berikut. Fokus di Serie A. Inter Milan berhasil lolos ke Liga Champions musim ini setelah finish di peringkat 2 klasemen Serie A musim lalu. Sayangnya Nerazzurri terpuruk di kompetisi kasta tertinggi benua Eropa tersebut. Tergabung dalam grup B, Inter Milan harus menghadapi wakil Bundesliga Borussia Mönchengladbach, wakil Ukraina Shakhtar Donetsk, dan raksasa La Liga yakni Real Madrid. Pada dua laga pertamanya, Inter Milan meraih hasil cukup positif dengan menahan imbang Shakhtar Donetsk dan memenangkan laga tandang melawan Borussia Mönchengladbach. Sayangnya Inter Milan gagal meredam kekuatan Real Madrid di mana mereka dikalahkan di laga kandang maupun laga tandang. Hasilnya El Real unggul cukup telak dengan agregat 5-2. Berikutnya Inter Milan cuma bisa meraih hasil imbang di dua laga terakhir. Dengan catatan 1 kali menang, 2 kali kalah, dan 3 kali seri, Inter Milan harus puas dengan perolehan 6 poin saja. Hasil tersebut membuat Inter Milan tersingkir dari perebutan trofi si kuping besar. Nggak cuma di Liga Champions, Inter Milan juga menelan hasil buruk di Coppa Italia. Berhasil mengalahkan Fiorentina dan AC Milan, Inter Milan dihentikan Juventus di babak semifinal. Saat itu langkah Nerazzurri terhenti setelah kalah agregat 1-2. Tersingkirnya Inter Milan dari Champions League dan Coppa Italia membuat mereka bisa lebih fokus menghadapi pertandingan-pertandingan di Serie A. Dengan jadwal yang lebih sedikit, skuad Nerazzurri punya waktu yang lebih banyak untuk istirahat dan memulihkan kondisinya. Dengan begitu, pemain-pemain andalan mereka bisa dimainkan secara terus-menerus. Kedalaman skuad yang jempolan. Setelah cuma kalah 1 poin di Serie A musim lalu, Inter Milan berusaha memperbaikinya di musim ini. Mereka mendatangkan pemain-pemain anyar yang dinilai bisa mendongkrak kualitas tim. Nerazzurri memperdalam skuadnya dengan mempermanenkan pemain-pemain seperti Nicolo Barella, Alexis Sanchez, dan Stefano Sensi. Ketiganya dinilai cukup apik di musim yang sebelumnya. Nggak cuma itu, Inter Milan juga mendatangkan pemain-pemain baru seperti Alexander Kolarov, Achraf Hakimi, dan Arturo Vidal. Hakimi bahkan dibeli seharga 40 juta euro atau sekitar 694 miliar rupiah. Hasilnya Inter Milan punya kedalaman skuad yang begitu mumpuni. Kehadiran Alexis Sanchez bisa menggantikan posisi dari Romelu Lukaku dan Lautaro Martinez sebagai juru cetak gol. Di Serie A musim ini, Alexis Sanchez sudah memainkan 27 pertandingan dengan mencetak 5 gol dan 6 assist. Terbaru, Alexis Sanchez mengirimkan 1 assist pada laga melawan Torino bulan Maret yang lalu. Selain itu, Inter Milan juga punya sederet nama-nama berkualitas yang lainnya, mulai dari Christian Eriksen, Roberto Gallardini, Marcelo Brozovic, Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij, dan Milan Skriniar. Bandingkan dengan para tim rival seperti Juventus yang terlalu mengandalkan Cristiano Ronaldo dan AC Milan yang terlalu bergantung dengan Zlatan Ibrahimovic. Dengan susunan pemain yang berkualitas di lapis pertama dan lapis keduanya, Antonio Conte bisa merotasi pemain sesuai dengan strateginya. Kegacoran Romelu Lukaku. Keputusan Inter Milan mendatangkan Romelu Lukaku adalah salah satu keputusan yang paling tepat yang pernah mereka ambil. Alasannya Lukaku tampil gacor dan berhasil mencetak banyak gol. Sebelumnya Lukaku didatangkan dari Manchester United pada bulan Agustus 2019 yang lalu. Saat itu Lukaku memutuskan untuk hengkang dari Old Trafford karena terlalu banyak mendapatkan kritikan. Sebenarnya Lukaku juga dapat banyak kritikan di musim pertamanya berseragam Nerazzurri, tapi Lukaku mulai nyetel dan bangkit serta menepis semua kritikan tersebut. Di Serie A musim ini, Lukaku sudah memainkan 33 laga dengan mencetak 21 gol. Catatan tersebut menjadikan Romelu Lukaku sebagai salah satu top skor Serie A bersaing dengan Ronaldo di Juventus. Gak cuma itu, Lukaku juga sudah mengirimkan 9 assist untuk rekan-rekannya. Hal ini menjadikan Lukaku sebagai pemberi assist terbanyak di antara top skor Serie A yang lainnya. Dengan penampilan gacornya, Lukaku mendapatkan banyak pujian dari berbagai elemen sepak bola. Mereka bahkan menganggap Lukaku sejajar dengan Erling Haaland dan Robert Lewandowski. Strategi ciamik Antonio Conte. Antonio Conte punya racikan strategi yang tepat yang berhasil membawa Inter Milan meraih Scudetto di musim ini.
Dalam wawancaranya, Conte bilang mereka perlu sabar dan menunggu saat yang tepat. Sebelumnya Inter Milan sempat dikalahkan oleh rival sekota mereka yakni AC Milan di laga lanjutan Serie A bulan Oktober tahun lalu. Saat itu Rossoneri juga keluar sebagai juara paruh musim. Kekalahan tersebut seakan menjadi cambuk bagi Inter Milan untuk memperbaiki dirinya. Hasilnya setelah kekalahan tersebut, Inter Milan cuma kalah 1 kali melawan Sampdoria. Dalam sesi wawancara bersama Rai 90 Minuto, Conte membeberkan strategi rahasianya. Conte selalu mengganti formasinya dalam berbagai situasi yang berbeda. Strategi tersebut membuat Inter Milan gak bisa diprediksi oleh lawan-lawannya. Hal ini membedakan Nerazzurri dengan tim yang lain di mana mereka cenderung selalu menyerang atau selalu bertahan. Selain itu, Antonio Conte juga menerapkan skema di mana Inter Milan lebih dulu mengundang lawan untuk menyerang. Kemudian mereka akan memukul mundur lawannya dengan serangan balik yang mematikan. Menurut Conte, mereka cuma perlu banyak sabar dan menunggu momentum yang tepat untuk menyerang. Dengan kondisi fisik yang baik, cepat atau lambat, tim lawan akan kehilangan intensitas serangannya. Rival yang terpuruk. Juventus yang jadi rival utama Inter Milan tampil buruk di Serie A musim ini. Juara bertahan tersebut tampil nggak konsisten dan menjadi keuntungan besar bagi skuad Nerazzurri. Dari 34 pertandingan Serie A yang sudah dimainkan, Juventus sudah menelan 5 kekalahan, yakni melawan Fiorentina, Inter Milan, Napoli, Benevento, dan Atalanta. Pada laga melawan Fiorentina, Bianconeri harus dihajar dengan skor telak 0-3. 3 gol tersebut diciptakan oleh Dusan Vlahovic, Martin Caceres, dan 1 gol bunuh diri dari Alexandro. Sisanya Juventus meraih 20 kemenangan dan 9 kali seri. Dengan perolehan tersebut, skuad asuhan Pirlo baru mengumpulkan 69 poin saja. Selain Juventus, AC Milan juga merasakan hal yang serupa. Sempat merajai paruh pertama musim, Rossoneri seakan kehabisan bensin dan terpuruk di paruh kedua. Sampai saat ini Ibrahimovic dan kawan-kawan sudah kalah sebanyak 7 kali. Mereka bahkan menelan kekalahan telak dari Atalanta, Inter Milan, dan Lazio. Hasilnya AC Milan juga baru meraih 69 poin serupa dengan perolehan poin Juventus dan Atalanta. Hal ini berbanding jauh dengan konsistensi skuad asuhan Antonio Conte. Sampai saat ini Nerazzurri baru menelan 2 kekalahan di sepanjang kompetisi. Mental juara Antonio Conte. Antonio Conte adalah pelatih dengan sederet gelar juara. Dia sudah memenangkan trofi Serie B bersama Bari, 4 trofi Serie A, dan 2 piala Supercoppa Italia bersama Juventus. Di Chelsea, Conte juga berhasil mempersembahkan trofi Liga Premier Inggris dan Piala FA. Catatan tersebut belum termasuk sejumlah prestasi individu yang pernah dia raih. Di musim lalu, Conte sebenarnya hampir memenangkan trofi Serie A bersama Inter Milan. Hanya saja Juventus berhasil menyalip mereka dengan selisih 1 poin di klasemen akhir. Selain itu, Conte juga berhasil menggendong Inter Milan ke final Europa League. Sayangnya mereka harus menyerah dengan skor 2-3 atas klub La Liga yakni Sevilla. Faktor ini membuktikan kalau Conte adalah pelatih yang punya kemampuan memenangkan gelar juara. Jadi nggak heran kalau Inter Milan bisa mencuri Scudetto dari tangan Juventus. Itulah sejumlah faktor di balik kemenangan Inter Milan di Serie A musim ini. Menurut tim cetak gol, Inter Milan memang layak menjadi juara. Bagaimana pendapatmu? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.